Tentu saja, Wenxing dan yang lainnya tidak mengikuti. Tapi pendukung tentara saya secara alami akan mendengarkan penempatan saya. Ke Tiangxuan ragu-ragu untuk beberapa saat. Oke, tapi jangan khawatir. Setelah saya awalnya memperbaiki tulang kaisar iblis, Anda pergi ke Tian Pengpas, yang merupakan beberapa cara lagi untuk diandalkan. Ini baik. Qin Yichen tidak terburu-buru, karena dia masih harus memelihara Labu Luya dan meningkatkan kerajaannya. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum Putri Wenxing datang, dengan marah, mencubit pinggang Willow dengan tangan gioknya. Apa maksudmu, Mumu? Tanya Tiangwan untuk dirimu sendiri. Tapi kamu tidak membawaku. Qin Yichen terkejut. Saya baru saja memberitahu para leluhur bahwa itu tidak akan banyak memengaruhi Anda jika saya membawa Anda. Dan saya tidak mengatakan untuk tidak membiarkan Anda pergi. Putri Wenxing marah. Apa artinya memiliki pengaruh kecil? Maksud Anda kami tidak berguna? Qin Yichen merentangkan telapak tangannya. Ini bukan yang saya katakan. Pergi ke Tian Pengpas kali ini. Seperti yang didiskusikan Qin Yichen dan Ke Tiangxuan, sulit untuk memberinya terlalu banyak master. Adapun Putri Wenxing dan Ke Wensan, jika mereka bisa pergi, dia tidak bisa menjadi tuan. Jadi dia harus bertanya pada Ke Tiangxuan. Akibatnya, semua keturunan Kaisar Ke turun ke pertanyaan, dan mereka semua distabilkan oleh Ke Tiangxuan. Faktanya, Ke Tiangxuan juga memperhatikan perubahan sikapnya. Dia bersedia untuk membiarkan Qin Yichen pergi. Setidaknya dia merasa Qin Yichen telah pergi. Mungkin dia benar-benar bisa bertarung melawan surga dan memenangkan pertempuran lagi. Namun, dalam kasus kelompok Ke Wentao, Ke Tiangxuan sama sekali tidak melaporkan harapan ini. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Ke Tiangxuan setuju, yaitu, sekutunya diserang, dan klan Kaisar Ke tidak bisa gagal untuk mengungkapkannya. Mengirim Qin Yichen ke sana setidaknya bisa menunjukkan cinta aliansi bagaimanapun. Identitas Qin Yichen adalah seorang jenderal, dan itu memiliki bobot. Adapun apakah dia dapat melakukan layanan berjasa, meskipun Ke Tiangxuan memiliki harapan, dia masih merasa ditangguhkan. Bagaimanapun juga, Qin Yichen tidak dapat mengambil banyak kekuatan. Dan kekuatan pribadinya tidak cukup untuk bersaing dengan kekuatan yang perkasa. Dan dia bahkan harus berhati-hati untuk ditatap oleh pembangkit tenaga listrik yang perkasa dari Istana Surgawi. Jadi Ke Tiangxuan hanya dapat menganggukkan kepalanya setuju. Tetapi dia tidak dapat mengendalikannya. Beberapa bulan kemudian, Ke Tiangxuan akhirnya menemukan Qin Yichen. Dan mayat Kaisar Iblis juga mendapatkan hasil. Tianxing, datang dan lihat bagaimana pisau ini. Ke Tiangxuan berkata, dan mengeluarkan pedang sihir, seolah-olah itu dilemparkan dari tulang Kaisar Iblis Hitam. Meskipun Kaisar Jahat Hitam telah kehabisan minyak pada saat itu, seberapa sengit tulang Kaisar Iblis itu? Aku melihat bahwa pisau ajaib muncul dalam warna hitam pekat dan hitam dan merah, dan itu bahkan bersinar dengan cahaya sihir ungu tua di bilahnya. Serangkaian pola sihir tampak meminum darah, bersinar terus-menerus. Tidak hanya itu. Ada murid sihir bertatakan di gagang pisau. Menurut Ke Tiangxuan, ini adalah murid ajaib Kaisar Klan Darah Jahat yang dia hargai. Pisau yang bagus. Melihat arti membunuh dan membunuh dari pisau ini, Putri Wenqing merasa punggungnya dingin. Tetapi Qin Yichen kagum dan mengambil pisaunya secara langsung. Ke Tiangxuan terkejut. Tianxing, hati-hati. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan bahwa pisau ajaib ini ditempa oleh tulang Kaisar Iblis-Iblis Hitam. Dan kekuatan iblis pola sihir di dalamnya bisa dibayangkan untuk membenci Qin Yichen. Kekuatan supernatural yang ada di alam Kaisar telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan jika mereka sudah mati, bahkan jika tulangnya telah dimurnikan olehnya selama beberapa bulan, mereka masih menakjubkan. Bahkan jika pedang ini tidak dapat ditekan, Feng Tianxing adalah yang pertama dibunuh. Ketakutan. Saat Qin Yichen memegang pisau, dia tiba-tiba merasakan kekuatan sihir melonjak. Dan bahkan murid ajaib di pegangan pisau tiba-tiba terbuka, mengungkapkan semburan darah. Murid-murid ajaib berwarna oranye merah dan haus darah, dan sekitarnya dipenuhi dengan darah sihir, haus darah dan pembunuh, disapu oleh murid ajaib. Putri Wenxing dan kerumunan mundur tanpa sadar. Ke Tiangxuan kembali ke akal sehatnya dan buru-buru menjelajahi telapak tangannya, ingin mengambil pedang dan menekannya terlebih dahulu. Lagi pula, selain tulang-tulang Kaisar Iblis Hitam, bagaimana mata iblis Kaisar Iblis Darah ini berasal? Kaisar itu meninggal di tangan Ke Tiangxuan. Pada saat ini, pedang sihir terbangun. Kebencian meluap-luap, dan kegilaan yang mematikan. Cahaya pedang berubah menjadi cahaya sihir darah yang tak terbatas. Dan dalam waktu singkat, kuil Wentian diselimuti. Bahkan ketika murid iblis darah jahat dibuka, sepertinya pedang iblis ini juga terbangun dan mati karena kebencian klan Kaisar Ke. Bagaimana tidak bisa marah dengan Putri Wenxing? Tiba-tiba, pisau ajaib itu bergetar, hampir terbang keluar dari telapak tangan Qin Yichen. Membunuh semua klan Kaisar di aula ini,
dengan 1000 pedang. Namun, apa yang tidak diharapkan Ling Tiangshuan adalah bahwa sebelum dia punya waktu untuk membantu, dia melihat mata Qin Yichen tertegun, dan pedang di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Saat kamu masih hidup, aku berani membunuhmu. Sekarang kamu telah berubah menjadi pedang, dan aku adalah dewa pedang bawaan. Kamu berani menjadi sombong di depanku. Kota. Cahaya pedang bawaan melonjak, dan bahkan tua emas Qin Yichen terbang tiba-tiba. Tua emas sekarang melonjak dengan cahaya ilahi keemasan dan biru, cahaya pedang horizontal dan vertikal. Dan Ling Li luar biasa, tiba-tiba menusuk ke murid iblis darah jahat itu. Kedua bilah itu bertabrakan, dan murid iblis darah jahat menghadapi cahaya pisau yang tajam. Murid iblis itu tampak ketakutan dan buru-buru menutup. Dan ketika murid ajaib ditutup, pisau ajaib tidak lagi bergetar. Meskipun masih ganas dan mematikan, itu dipegang erat oleh Qin Yichen. Kesempatan untuk menggigitku telah diberikan kepadamu, tapi sayangnya kamu tidak berguna. Karena Anda diberi nasihat, Anda harus tahu siapa yang akan menjadi master di masa depan. Suara para dewa berguling, dan Hao belum membunuh mereka, menyebabkan pisau ajaib bergetar. Sepertinya ingin menghancurkan Qin Yichen, tetapi sekarang yang terakhir. Apakah generasi yang memungkinkan lawan untuk mencubit? Bahkan dengan peningkatan Qin Yichen sekarang, dia merasa bahwa bahkan jika dia kembali ke Hezezudi dan diserang oleh Kaisar Iblis Hitam, dia bisa bergandengan tangan dengan tubuh yang diperolehnya untuk membunuhnya. Dalam beberapa bulan terakhir, dunia Qin Yichen hanya meningkat dari alam Dao Zun dari Xiao Sheng ke Dacheng, tetapi kekuatan yang dikandungnya tidak lagi seperti dulu. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengalaman tanah leluhur Heze dan munculnya alam jiwa naga adalah reinkarnasi paling signifikan bagi Qin Yichen dalam kehidupan ini. Mantan Qin Yichen hanyalah keturunan naga sejati dan dewa pedang bawaan. Di tanah leluhur Heze, dewa bawaannya mewarisi peluang tertinggi dari klan Heze, dan tubuh yang diperoleh dianugerahkan dan diwarisi oleh leluhur kaisar naga dari generasi sebelumnya, dan harapan yang tinggi. Dalam arti, setelah Hezezudi pergi, Qin Yichen seperti dua orang, segala sesuatu tentang dia telah berubah karena munculnya alam jiwa naga. Kota. Dengan pisau ajaib di tangannya, keganasan Qin Yichen di hati Qin Yichen juga terangsang. Namun, di bawah pengoperasian telegraf, keganasan ini ditahan olehnya. Penindasan pisau ajaib hanya butuh beberapa saat, dan saat ini, wajah Putri Wenxing masih penuh dengan kekaguman, dan bahkan telapak tangan Ke Tiangshuan berada di udara, terkejut. Namun, pisau ajaib itu ditekan dalam sekejap, dan Tianxing benar-benar berubah. Ke Tiangshuan bertanya setelah kembali ke akal sehatnya. Tianxing, pisau ini masih belum diketahui. Itu milikmu sekarang. Mengapa kamu tidak memberinya nama? Qin Yichen memandang pisau ajaib itu. Pisau ajaib itu tidak terbuat dari daojin atau harta lainnya, tetapi pisau tulang. Tulang iblis layu, ganas dan haus darah. Pisau ini dilemparkan oleh tulang kaisar iblis, jadi disebut 10.000 tulang layu.